Selamat pagi, selamat Natal semua. Hello. Good morning, Merry Christmas everyone. You guys are looking great. Merry Christmas. Anda semua kelihatan luar biasa pagi hari ini. Selamat Natal. Just want to let you know a few things before we get started. Saya mau memberitahukan beberapa hal sebelum kita mulai. If any of you need a translator, please let us know. As a matter of fact, Kalau ada dari Anda yang butuh translasi, kita untuk diterjemahkan. yeah. So, by the way, if you see, hello everyone, if you need help, just if you have any question, you can ask those people who wear our team who wear that thing on the top there. Christmas hat. Huh? The Christmas hat. Christmas hat. No, not Santa hat, but the. The Christmas headband. Yeah. Jadi kalau Anda ada pertanyaan atau butuh bantuan, Anda bisa cari ini orang-orang yang memakai bando Natal ya. Yang itu pakai adalah ya bando Natal itu tim Asher kita. Yeah. Bisa bantu Anda. So, again, I'll let you guys find your seats. Silakan cari tempat duduk Anda. Merry Christmas everyone. We about to get started. Selamat Natal semuanya. Kita akan segera mulai. We are a little bit behind. Kita sedikit terlambat. Ya. Oke. Selamat Hari Natal sekali lagi. Selamat Hari Natal semua. Merry Christmas, ya. Merry Christmas everyone. If you are here for the first time, we just want to say welcome. Thank you for spending your Christmas with us. Selamat datang semuanya. Kalau ini pertama kali Anda ada di sini, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari Natal Anda bersama dengan kami hari ini. So we have a few things that I want you guys to know. Ada beberapa hal yang saya ingin Anda semua ketahui. Hari ini kita akan ada play atau drama dari anak-anak. Betul, anak-anak Sunday School kita sudah siapkan drama yang akan dimainkan sepanjang kebaktian ini. Ya, jadi mereka mempunyai 6 adegan, 6 scene, dan 6 adegan itu terpencar selama ibadah kita hari ini. Betul. Jadi misalnya ada adegan yang pertama dan kedua di awal, lalu kita akan nyanyi, nanti ada adegan yang ketiga. Jadi just wanna let you guys know, ingin semua tahu dan hati-hati ketika mereka berjalan di tengah-tengah ada banyak hal yang ada kamera dan sebagainya, ada begitu banyak orang. Ya. Yeah. By the way, are you excited for this Christmas? Oh, very. I am very excited. Apakah Anda semua excited Christmas ini? Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yes. Saya mau tanya dulu nih. Ibu-ibu, suaminya udah kasih hadiah Natal? Duh. Yang ini mau ditanya nggak sudah ngasih hadiah Natal, Pak? Oh. So anyway, kalau buat Anda yang belum dapat tempat duduk, Anda bisa cari tempat duduk juga. So we are so excited hari ini kita kedatangan pemimpin kita, Bapak Rohani kita, Pak Roni, dan juga Ibu Nancy. Terus juga ada teman-teman Wawan dan teman-teman belum pernah Toar dan keluarganya juga. So anyway, let's get started. Let's pray and then we'll get started. Bapak yang ada di surga, kami sungguh bersyukur. Kami percaya di hari Natal ini you are the reason for the season. Engkaulah alasan utama kami merayakan hari yang begitu luar biasa ini. Di mana Tuhan bersedia turun, datang ke muka bumi ini untuk menjadi sama seperti kami. Menjadi sama seperti manusia. Dan memberikan hidupnya untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari Natal. Terima kasih atas keluarga
yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami tahu mungkin ada beberapa kami yang jauh dari rumah, jauh dari Indonesia. Tapi ketahuilah bahwa Engkau Tuhan sudah menempatkan kami di sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga rohani, di mana kami ada di sini for each other. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar hanya Engkau yang dipermuliakan, hanya Engkau yang dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Are you ready? God sent the angel Gabriel to Nazareth to visit Mary, a virgin engaged to Joseph, a descendant of David. But the angel told her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and called the Son of the Most High, inheriting David's throne and reigning forever." Mary, confused because she was a virgin, asked how this could happen. Gabriel explained that the Holy Spirit would come upon her, and her child would be the Son of God. Mary accepted God's plan, calling herself his servant. Joseph initially planned to divorce Mary quietly to avoid public disgrace after discovering her pregnancy. However, an angel appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived from the Holy Spirit, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." When Joseph woke up, he obeyed the angel and took Mary as his wife. Caesar Augustus issued a decree for a census across the Roman Empire. I thought you said go. Is this scene two? Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Natal. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama? Berikan salam kiri kananmu. Happy Merry Christmas, haleluya. Merry Christmas. Mari tepuk tangan bagi dia. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara
berikan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, mari tepuk tangan lebih lagi. Hey, sama-sama. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, hey, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, yeah. Aman di dalam-Mu, menara menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Dialah yang dahsyat, amin. Tepuk tangan bagi Dia lebih lagi. Ada sukacita jemaat Roh, Amin. katakan kanan kirimu, Merry Christmas. Ada sukacita kita bersama, amin. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Raja di atas segala raja.
Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk siapa? Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia masih bagi kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Nyanyikan glory, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan. Hey, hey, bahwa Yesuslah raja. Oh mari serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita clap hand. Serukan, Glory bagi sang raja. oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, serukan. Bahwa Yesus sang raja. Mari rayakan, Dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari rayakan dan nyanyi. Serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Siapkan hati kita melalui lagu ini, bahwa Allah adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Sampai di ujung tahun ini, 1 minggu lagi kita akan di tahun 2025. Sama-sama kita menundukkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu
kasih setiamu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Yes Lord. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama lebih lagi katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi gereja Tuhan katakan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Anda dipersilakan duduk. Caesar Augustus issued a decree for a census across the Roman Empire. So Joseph and Mary traveled from Nazareth to Bethlehem. They went to every inn in town, but no rooms were available. However, it was time for Mary to give birth to her son. With no inns to stay, Joseph saw a stable nearby. They went there so Mary can have baby Jesus. She wraps him in cloths and puts him in the manger. Sekali lagi dong kita beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak yang luar biasa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, di tengah-tengah kita ada seorang teman, ada seorang yang sangat memberkati gereja Tuhan dengan puji-pujiannya. Jadi mungkin beberapa dari Anda sudah mengenal, tapi tanpa panjang lebar, bolehkah saya undang Wawan dan Toar, please. Shalom, Merry Christmas. Luar biasa, saya Wawan Yap, senang sekali, thank you Pastor Rosid. Dan senang banget ketemu dengan Karoni, bisa kita ketemu di Jakarta. Saya ditemani oleh Toar, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dia baru menikah dengan Alicia, ya jadi baru menikah Julai, so dia sambil honeymoon saya ajak kita pelayanan gitu. Supaya nggak ada yang nganggur ya. Kemudian ada anak saya Alvaro dan juga istri saya Caroline, bersyukur ada di tempat ini di Philadelphia. Dan saya berdoa kalau Natal ini kita sering merayakan Natal, tapi saya tahu bahwa kita harus mengizinkan Tuhan lahir di hidup kita, di hati kita, supaya Dia bertahta dan berdaulat di hidup kita. Katakan amin dan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Boleh naik sedikit? Lagu ini yang terbaru, single Christmas, jadi boleh dapatkan di iTunes ataupun di Spotify. Saya percaya ini jadi berkat buat kita semua. Engkau Tuhan yang jadi manusia, dengan cara yang ajaib Kau lahir ke dunia. Sederhana tempatmu terbaring, sungguh mulia kasih-Mu Tuhan.
Yesus telah lahir dan bertahta menjadi Tuhan untuk selamanya, Juru Selamat yang kekal. Di sini di hatiku, Yesus telah lahir dan bertahta menjadi Tuhan untuk selamanya, Juru Selamat yang kekal. Menjadi Tuhan untuk selamanya, Juru Selamat yang kekal. Menjadi Tuhan untuk selamanya, Juru Selamat yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan bagi Juru Selamat yang lahir di hidup kita, katakan amin. Saya percaya kalau kita hidup sampai hari ini karena anugerahnya, amin. Banyak perkara, banyak kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup, tapi kita percaya bahwa semuanya itu baik. Dan kita percaya yang terbaik bahkan Tuhan siapkan untuk setiap kita di tempat ini, katakan amin. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Biar lagu ini jadi pernyataan di penghujung tahun ini untuk setiap karya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Mari ingat kebaikan Tuhan, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, tiada hentinya ku benar Tuhan, sungguh Kau ajaib, Kau ajaib. Angkat tangan kita sama-sama, katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan anugerahmu mempesona, mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari kita bangkit berdiri dan katakan ku mau selalu, ku mau selalu. Mari kita bersyukur mengingat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Anugerahmu, anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu. Katakan selalu dan selalu. Kau angkat hati, terima kasih Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan ku berharga, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Katakan lagi, ku berharga di matamu. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Amin. Anugerahmu cukup bagiku. Yang bersyukur berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan ku mau selalu, ku mau selalu. Ini syukur kami Tuhan, jemaatmu, umatmu di tempat ini. Karyamu, anugerahmu besar selalu
kita sembah Dia. Dia Tuhan yang mengasihi. Dia lahir untuk kita semua. Mari bersyukur, anugerahnya cukup bagi kita, cukup bagi semua. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Mari ucapkan syukur. Katakan Kau hadir, Engkau setia Tuhan. Kini ku datang sujud di hadap, hanya memuji menyembah. Just worship you God, because of all you've done for us. Yesus, ku menyembah. Amin. Segala pujian, segala pujian. Kami datang menyembah-Mu. Oh, we've come to bless Your holy name. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Let's come and worship and adore Him. Let's sing together. Oh, come, let us adore. We've come to worship and adore You. Oh, we've come to adore You. Come, let us adore. Thank you. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Biar hanya Engkau yang diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum Anda duduk, seperti kebiasaan kita Bapak Ibu dan Saudara semua, di tengah-tengah kita seperti yang saya katakan, ada Bapak rohani kita, ada pemimpin kita dari seluruh gereja rock yang ada di Indonesia dan di dunia. 430 Pak Roni, ada 430 gereja. Pak Roni adalah salah satu dari pemimpin kita semua. Dan Pak Roni dan Pak Chris Mesak adalah pemimpin-pemimpin kita yang memang in charge untuk menjadi overseer dari Rock International Ministry yang ada di Amerika ini. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah kita memberikan sambutan yang paling meriah untuk Pak Roni? Haleluya. Haleluya. Senang jumpa Anda semuanya. Bolehkah saya melihat wajah-wajah yang tersenyum supaya saya betah di sini? Boleh? Haleluya. Oke, kita berdoa ya. Datanglah kerajaan-Mu, let Your kingdom come and Your will be done in this place as it is in heaven. Di tempat ini Tuhan seperti di sorga. Berfirmanlah karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu lebih
jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, memisahkan sendi-sendi dan sumsum, memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kami. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan amin. Silakan saudara kembali. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Orang-orang Majus itu, mereka dari negeri Irak seperti sekarang, butuh waktu berbulan-bulan untuk pergi ke Bethlehem itu. Dan di sana Alkitab tidak pernah bilang ada 3 orang ya. Hanya 3 jenis persembahan, emas, kemenyan, dan mur persembahannya. Yang membuat saya terkesan adalah ketika mereka ketemu Herodes, tentunya ditanyakan, kenapa kalian datang jauh-jauh ke sini? Saudara, ini orang-orang Majus itu golongan pertama, mereka keturunan raja-raja dari bangsawan. Bangsawan tidak arti kata yang sesungguhnya. Kalau orang Surabaya itu bangsawan itu bangsane tangiawan, itu orang yang suka bangun siang. Tapi saya masukkan ini true keturunan raja-raja. Tapi yang kedua, orang Majus itu adalah orang yang cendik-cendikia, pinter-pinter karena mereka ngerti ilmu perbintangan, astronomi. Yang ketiga, mereka ini orang-orang kaya. Dari mana saya tahu orang kaya? Persembahannya emas, kemenyan, dan mur, pure gold, bukan Mas Rosid, Mas Bobby, Mas Wawan, Mas Roni gitu ya. Betul-betul. Nah, tapi yang membuat saya terkesan adalah mereka jauh-jauh, mereka bilang begini, we come to Bethlehem. Untuk apa saudaraku? Alkitab bilang ini, dalam Matius pasal 2, to worship Him. Untuk menyembah raja itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, datang jauh-jauh nih dengan satu motivasi untuk menyembah. The word worship, kata menyembah, tidak ada dalam sistem pemerintahan manapun di dunia ini. Demokrasi seperti Amerika Serikat tidak mengenal kata menyembah. Anda tidak mungkin menyembah Presiden Biden kan? Nanti pun kalau Trump jadi presiden, Anda tidak mungkin menyembah Presiden Trump. Ya kan? Sistem pemerintahan yang hanya mengenal kata menyembah itu hanya kerajaan, kingdom. Orang menyembah raja. Kalau ada raja di dunia sekarang ini pun kalau lewat orang kan Your Majesty, Your Highness. Gitu ya, di beberapa tempat yang masih ada raja dan ratunya. Nah, saudara harus tahu konsep worship itu hanya ada dalam sistem pemerintahan kerajaan. Makanya saudaraku, mereka bilang kami mau datang untuk menyembah raja. Why? Because Jesus is not only a Lord, but Jesus also the King of all kings. Dia raja saudaraku. Makanya kalau saudara datang sama Tuhan, saudara harus datang dalam pemikiran, pemahaman bahwa He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Dia raja. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Memang dia membawa kasih, tetapi dia datang dengan maksud utama supaya the kingdom of heaven, kerajaan sorga itu datang, dapat dinyatakan lagi ke bumi ini. Dia datang supaya pemerintahan kerajaan sorga itu dapat kita alami di muka bumi. Artinya begini, memang kita tinggal di bumi ini, tapi atmosfer kerajaan sorga dapat kita alami di bumi ini. Kerajaan sorga bukan soal makanan minuman, sekalipun habis ini kita makan ya. Saya musim dingin cepat lapar sekali ya. Ya, rawon ya, katanya sore rawon, enggak siang ini. Sore, saya tahu jadwal makanan saya, don't worry. Saudara, Alkitab bilang Roma 14 ayat 17,
kerajaan Allah bukan soal makanan ataupun minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang mengerti prinsip kerajaan Allah, maka dalam hidupnya itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, bing-an di sini, dan ada rejoice in the Lord. Hey, rejoice in the Lord. Nyanyi. Bersuka di dalam Tuhan. Ayo nyanyi. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka gitu ya. Nah, orang kalau bersuka terekspresi dari raut wajahnya. Ya, wajahnya akan berseri-seri. Kalau Yesus jadi raja berdiam di sini, cuy Yesus channel ya. Hah? Saya wasinli, ya. Dia ada di dalam sini. Ya tadi Wawan sudah bilang lahirnya itu harus penting di hati kita. Kalau dia ada di sini, oh aliran air hidup, aliran sukacita itu mengalir. Saudaraku, makanya saya mau melihat wajah-wajah yang sukacita karena Yesus di dalamnya. Ayo coba lihat. Hei, saya kasih tahu, kita bilang muka muram mengundang dosa. Lo gak percaya? Muka muram mengundang dosa. Saya kasih bukti Alkitabnya ya. Dalam Kejadian pasal 4 ada kakak beradik bawa korban persembahan. Satu Kain, satu bukan Abdul, Habel. Oke. Si Kain ini persembahannya ditolak sama Tuhan. Sementara si Habel persembahannya diterima. Lalu Alkitab bilang, lalu Kain mukanya muram. Bukan mendem tapi marah dia. Lalu Tuhan datang sama si Kain. Tuhan bilang gini, Kain, mengapa mukamu muram? Hei, dosa udah mengintip di hadapanmu, tapi kamu harus mengalahkannya. Kain gak mau peduli. Akibatnya apa? Dia bunuh adik kandungnya sendiri, si Habel. Itu pembunuhan terbesar di dunia, karena 1/4 penduduk dunia mati. Karena jumlah penduduk cuma 4 waktu itu kan. Nah, mari saya katakan, jadi muka muram mengundang dosa. Coba lihat kiri kanan, siapa yang mukanya muram? Bilang sama dia, hei jangan mengundang dosa ke sini. Tapi Alkitab bilang Amsal 17, hati yang gembira oh adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, ahai, Tuhan senang. Weh, malaikat bilang kepada orang-orang para gembala, hari ini aku beritakan kesukaan besar. Natal bicara kesukaan besar, karena Yesus datang untuk menghancurkan segala kekuatan dosa. Yesus datang menghancurkan segala kuasa kegelapan. Makanya berita Natal, berita sukacita. Jangan datang dengan muka agen rahasia iblis. Banyak orang namanya nama Alkitab, tapi mukanya. Saya paling sedih kalau saya ke penjara-penjara di Indonesia. Saya melayani penjara mulai dari penjara yang kelas-kelas biasa, yang maling ayam, sampai teroris di Nusa Kambangan. Itu penjara yang paling ditakuti di sana. Saya paling prihatin kalau ketemu narapidana ketika kenalan dalam pelayanan persekutuan di penjara. Itu kan ada ibadah Kristennya ya. Nama saya Roni Daud Simeon. Kamu siapa? Dia bilang, Paulus pak. Paulus. Paulus, kenapa kamu dalam penjara Paulus? Bunuh orang pak. Kenalan lagi sama satu. Kamu siapa? David. Oh David, come on. David pemazmur diurapi. Terus kenapa kamu di sini? Bandar narkoba pak. Belum lagi siapa? Kamu siapa? Matius. Kenapa kamu di sini Matius? Rampok pak. Dan yang paling menyedihkan adalah kalau kepala pelayanan penjara tadi ya berkata kepada para hamba Tuhan, puji Tuhan Pak Pendeta, jemaat bertambah banyak. Kalau jemaat bertambah banyak di
di tempat ini it's okay ya. Tapi kalau di lapas-lapas penjara menyedihkan. Mari saya cerita saudara, gini loh, orang Tiongkok Chinese di sana aja sering melihat orang itu dari wajahnya. Sekalipun Tuhan tidak melihat wajah ya, tapi wajah itu mengekspresikan. Gimana ini? Wajah hoki. Ya toh? Nah itu harus terpancar sebab ada sukacita yang daripada Tuhan. Ada satu lagu yang berkata, Nehemia pasal ke-8 berkata, the joy of the Lord is my strength. 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 Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Jadi saya harap saudaraku hari ini saudara tersenyum sukacita. Saya kasih tahu, tidak ada ayatnya iblis tertawa. Siapa yang baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Di sini dibagikan King's Word, Jumat tidak dibagiin. Oh, bertobatlah Pak Rosid. Kami dari pusat Rock International Ministry, kita menerbitkan tiap hari itu kita kirim bless ke jemaat, King's Word namanya. Itu bacaan harian kita. Ada bacaan pendek, ada bacaan panjang. Sehingga kalau kita baca Alkitab, 1 tahun selalu selesai Kejadian sampai Wahyu. Nah saya sebentar lagi menyelesaikan 1 tahun. Saya sudah sampai di Wahyu pasal ke-17 tadi pagi. Dan Yeremia pasal yang ke-45 sampai ayat ke-49 sampai 52. Jadi saya nanti 31 Desember selesai Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak pernah menemukan di Alkitab ada Alkitab berkata iblis tertawa. Maka ketika dilihat anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, tertawalah iblis terbahak-bahak. Itu mak lampir. Justru Alkitab berkata yang tertawa itu bukan iblis. Yang tertawa Mazmur 2 ayat keempat, Psalm chapter 4 chapter 2 verse 5. Tolong disampaikan. Alkitab berkata Tuhan yang duduk di takhta itu tertawa. Saya yakin Tuhan itu kalau tertawa bukan tertawa jaga image. Banyak orang di Indonesia diajar gini, kamu kalau ke BI kelihatan beribawa, jangan cengengesan. Kamu harus muka yang tegas. Ketemu orang, kalau ketemu bilang shalom. Gak usah banyak. Wibawa bukan karena dirubah wajahnya model seperti itu. Wibawa terjadi kalau kamu takut akan Tuhan. Urapan akan terjadi kalau kamu takut melekat sama Tuhan. Disitulah wibawa terjadi, bukan karena model kayak tadi ketawa aja nyicil. Nah ketawa kayak tadi itu bagus. Saya yakin Tuhan di takhta kalau tertawa. Amin. Berita Natal, berita sukacita. Saya berubah sama sekali khotbah saya. Yang saya siapkan bukan ini padahal. Kamu yang kasih inspirasi saya tadi worship itu. Oh saudaraku, berita Natal, berita sukacita. Bagaimana tidak? Selama berabad-abad orang tertindas oleh kuasa kegelapan. Saya beritahu saudara, dosa bukan sekedar perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Saudara ingat baik-baik. Dosa adalah perbudakan. Minum saya. Bentar. Musim dingin ya, jadi bibirnya itu gimana gitu. Dosa itu perbudakan. Bahasa Yunani kata dosa adalah hamartia. Hamartia itu artinya missing the target. Meleset dari sasaran. Tadi pagi mau ke gereja nih. Ke gereja Square One or Rock. Jalan. Saudaraku, tapi ternyata kita ada di mall. Itu namanya bukan meleset lagi kita itu salah sasaran itu ya.
Oh saudara, aku dikasih Tuhan. Satu kali ada perlombaan memanah. Ada 100 negara yang ikut. Dan kemudian babak finalnya tinggal 3 negara. Tapi aneh, babak final ini harus menembak secara alat panah tradisional. Ya, jadi bawa panahnya masing-masing dari negara, panah tradisional. Dan jarak 50 meter, memanah orang dan dikasih benda di atas kepala seseorang. Pertama muncul saudaraku, United States of America. Dia ambil panahnya, dia bidikkan, dia beli. I need a watermelon please. Semangka, taruh di atas kepala orang. Dan dia mulai persis di tengah, semangka terbelah jadi 2. Jebret, sakti, tepuk tangan. Orang tanya, who are you sir? I'm Rambo. Oh Rambo, Rambo. Sudah nonton Rambo ya? Saya sudah nonton 1-4 selesai. Jago memanah kan? Peserta semifinalis yang kedua. I don't want a watermelon, I just want an apple please. Are you sure? Yes. Lebih kecil saudaraku. Lebih sakti berarti kan? Dirubah jadi apel saudaraku. Langsung dia bidik. Apelnya terbelah jadi 2. Beset saudaraku. Orang tepuk tangan semuanya tanya, who are you sir? I'm Robin Hood from Nottingham Forest, England. Wah, Robin Hood. Sakti. Ketiga, Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar pelangi cinta. Dia berkata, I don't want a watermelon nor an apple. I just want hair fruit. What? Hair fruit. What? Rambutan. Hair fruit. Jadi lebih kecil saudara gue. Sakmene toh. Taruh di atas kepala 50 meter. Come on. Orang bertanya, come on. Was-was semuanya. CNN naikkan langsung semua. Fox semuanya. CBN semuanya. Kemudian dia pelan, dia ambil nafas sebentar. Kena saudara, jidat orangnya. Orang datang, who are you sir? I'm sorry. Sengaja saya buat tertawa. Saya beritahu saudara, dosa itu seperti itu. Meleset dari sasaran. Saya beritahu pada saudara, dosa bukan sekedar berbuat dosa, berbuat jahat. Dosa itu perbudakan. Tapi Yesus datang untuk mengalahkan segala bentuk kuasa dosa. Supaya saudara tidak diperbudak oleh dosa lagi. Saudara punya raja baru. Saudara punya Tuhan baru. Saudara hidup dalam sebuah kerajaan yang disebut tak tergoncangkan. The kingdom of God. Oleh sebab itu orang Majus tadi datang jauh-jauh. Oh come, let us adore Him. Kata worship itu digunakan bahasa Yunaninya proskuneo. Ada banyak bahasa yang dipakai, tapi di Matius pasal 2 dan yang sering digunakan Yesus itu proskuneo. Coba katakan kepada saya, bukan prostitusi ya. Proskuneo. 1, 2, 3. Proskuneo. Proskuneo itu artinya mencium. Mencium tangan. Coba ya, suami cium tangan istrinya. Haleluya. Saudara tahu beberapa ahli teologi. Kenapa sayang? Kelihatan besar ya. Beberapa ahli teologi menafsirkan, interpretasikan seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Siapa yang punya anjing di rumah? Wah, haleluya. Kalau di Indonesia saya tanya pertanyaan kedua, siapa yang makan anjing? Itu di Indonesia. Di Indonesia itu bisa terjadi. Ya, orang Manado, orang Batak, orang NTT, Ambon di situ, saudara. Ya, apa bedanya anjingnya orang Manado sama anjingnya orang Jawa di Indonesia? Anjing orang Jawa di bawah meja,
Anjing orang Manado di atas meja. Jadi RW katanya. Kalau masih ada yang makan anjing, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Anjing itu saudaraku, kalau waktu kita ke gereja seperti ini ya, ntar kita pulang dari gereja nih, padahal baru pisah paling cuma 3 jam atau 4 jam lah pisah. Dia tidur sekalipun, begitu lihat Anda datang, kira-kira dia tetap tidur atau enggak? Enggak lah. Anjing itu begitu lihat, dia bangun melek, dia lihat, Tuanku pulang, datang, berdiri pelan-pelan dia. Terus megal gitu kan. Dan waktu kita dekati dia, hal pertama yang dia lakukan, dia akan cium tangan kita. Betul? Berikutnya dia berusaha memanjat kita untuk peluk kita. Kenapa anjing bisa bersikap seperti itu? Pertama, anjing tahu siapa tuannya. Kedua, anjing ngerti merindukan tuannya. Saya akan tanya sama saudara. Saudara datang ke gereja, saudara mengerti nggak bahwa dia itu tuan di atas segala dipertuan saudara? Saudara datang ke gereja, apakah saudara hanya karena rutinitas? Oh, ini Natal ya, ayo rame-rame ke gereja. Kenapa? Kalau enggak dicap PKI. Sungkan sama Pastor Rosid. No. Ini yang penting buat gereja. Saudara lihat itu orang Majus, ribuan kilometer. Tidak naik pesawat, naik onta, berbulan-bulan. Kenapa mereka teruskan perjalanan sampai ke Bethlehem? Dengar. Mereka rindu ketemu Mesias, Raja di atas segala raja. Saya tanya sama saudara, saudara datang ke sini rindu sama Tuhan? Halo? Kalau orang rindu saudaraku, pasti tidak akan pernah terlambat kalau ke gereja. Waktu saya pacaran sama dia, sampai sekarang masih pacaran. Tolong suami istri, jangan bilang kalau kenalkan istrimu sama temanmu, jangan bilang kenalkan ini mantan pacar saya. Jangan mau ibu-ibu. Kalau kamu diperkenalkan mantan pacar, artinya kemesraan telah berlalu. Seharusnya istrimu sekaligus pacarmu. Saya pacaran terus sama dia. Selama menikah kami sudah 32 tahun pernikahan. 3 orang anak, 1 menantu dan 2 cucu. Sudah opa oma ini. Dan mari saya beritahu saudaraku, sampai hari ini kita pacaran terus. Bangun pagi-pagi saya bilang, I love you baby. Yang namanya baby. Dan saudaraku, saya mengekspresikan cinta kepada dia karena saya mencintai dia. Kalaupun dia mau minta apapun kepada saya harus berusaha untuk melakukannya. Nah, ketika saya masih pacaran di Surabaya dulu, come on, ini calon pengkhotbah akhir zaman. Yes, haleluya. Anak isopo iki. Nah, udah. Nah, kalau saya janjian ke rumahnya dia, misalnya saya ke rumahmu, aku ketemu nanti ya jam 7 malam ke rumahmu. Apa yang saya lakukan saudaraku? Jam 4 sore saya udah keramas, mandi keramas. Demi mau ketemu dia nih. Lalu zaman dulu tuh di Surabaya itu ada parfum namanya One Man Show. Botol putih tinggi gini. Ya maklum, nasib anak kos, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Saya sesuaikan dengan budget saya kos-kosan. Jadi makainya itu saudaraku bukan cuma seperti sekarang, parfum sekarang kan nah, sedikit gitu. Zaman dulu makainya gini. Seluruh ruangan bau saudaraku, tapi cuma bertahan 10 menit. Dan itu yang saya lakukan ke rumahnya dia. Kenapa? Saya merindukan ketemu dia. Gini loh saudaraku. Jesus is a person also. He loves you. Tapi dia juga merindukan Anda. Pertanyaannya, pernahkah Anda merindukan dia? Lihat anjing tadi. Bayangkan seharusnya ekspresimu sama Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ekspresikan dong. Saya lihat nyanyinya gini.
I live for you. Ada yang cuma pegang kursinya gitu. Bangun rasa lapar, bangun rasa rindu. Anjing jangan cuma dimakan. Belajar dari anjing, ngerti siapa tuannya, punya kerinduan ketemu tuannya. Mari kita sama Tuhan Yesus seperti itu, dan menyadari tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. So that's why you have to say, I love you Lord, I miss you, I'm nothing without you. Bangun itu. Dan yang terakhir, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Itu orang Farisi, ahli Taurat itu, Majus tadi. Begitu dia sampai di Bethlehem, dia langsung sujud menyembah. Oh come, let us. Bawa persembahan mereka. Nyanyi kabeh. Oh come let us Christ the Lord. Mereka serahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan kalau saudara pelajari Alkitab, 3 persembahan inilah jadi modal keluarga Yusuf ketika Herodes merencanakan pembunuhan bayi. Mereka mengungsi ke Mesir pakai modal tadi itu. Bisa mulai bisnis di Mesir dan boleh hidup beberapa tahun di Mesir. Saudaraku, kalau orang cinta, punya rindu, pasti suka berkorban. Amin. You can give without love, but you cannot love without giving. Betul? Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Halo, dia sudah berikan segalanya, nyawanya. Kenapa? Karena dicinta. Kalau kita cinta sama dia, nggak ada hitung-hitungan lagi buat setiap kita. Saya tutup dengan pengertian ini. Kapan pertama kali kata worship muncul di Alkitab? Kalau saudara belajar teologi, ini ada dosen teologi di sini, saudara Bobby. Kalau orang suara bilang Bobby gitu ya. Ada ketebalan bibir yang dalam pengucapannya. Bapak aku ini kok enak ya Bapak. Haleluya. Habis ini makan banyak loh Pak. Ada dalam ilmu teologi itu disebut the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Apa maksudnya hukum pertama disebutkan? Kapan satu kata muncul di dalam Alkitab itu disoroti, diperhatikan sungguh-sungguh supaya jangan sampai terjadi deviasi, penyimpangan arti di kemudian hari. Nah, worship pertama kali muncul itu di dalam Kejadian pasal yang ketika Abraham bersama Ishak itu datang membawa korban persembahan yang seharusnya Ishak jadi korban. Ingat itu di Gunung Moria. Dan disitulah Abraham bilang sama 3 bujangnya, kalian tunggu sini ya, aku mau datang untuk menyembah. Dalam bahasa Inggris worship, bahasa Indonesia ibadah, sembahyang. Nah di situ gunakan bahasa Ibrani sakah, worship. Tidak ada nyanyian, tidak ada musik, tidak ada nyanyian, tidak ada musik. Tapi Alkitab bilang itu the true worship. Kenapa saudaraku? Karena penyembahan, worship without obedience is the same like a church without Christ. Penyembahan tanpa ketaatan seperti gereja tanpa Kristus. Abraham disuruh mempersembahkan. Abraham tidak pakai hitung-hitungan. Abraham berkata, yes Lord. Dan dia bawa anaknya. Saya beritahu pada saudaraku dikasih Tuhan, singing a religious song does not make you I change my statement. Singing a spiritual song does not make you spiritual.
Agree? Nyanyikan lagu rohani tidak serta-merta membuat saudara jadi rohani tanpa ketaatan. Kenapa orang maju jauh-jauh datang? Karena dengar ada perintah supaya datang. Ayo minta anugerah Tuhan 2025. Kita minta supaya kita lebih taat sama Tuhan. Sepakat? Jadi gak usah takut. 2025 hadapi dengan sukacita. Tadi malam saya ngajar di anak-anak English Service. 2025. Wah, kenapa gak tertawa Pak? Masa depan kita bukan masa depan suram. Masa depan kita gemilang bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara seperti ini 359 hari itu harus disertai kita di tahun ini. Tinggal 6 hari selesai tahun ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Kalau sampai di sini Tuhan telah menolong kita, maka kita percaya 2025 dan seterusnya Tuhan akan tetap menolong kita. Namanya Immanuel. Amin. Immanuel pertama, God be with us, Tuhan beserta kita. But the second meaning of Immanuel is God dwell in us. Dia berdiam di sini. And the third meaning is God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Kasih tahu kiri kananmu, sing ada lawan. Haleluya. Saya ajak kita bagi bersama-sama. Haleluya. Katakan bersama saya. Katakan bersama saya begini. 2025. Ayo ketawa. Tertawalah, sebelum tertawa itu sendiri dilarang. Tapi jangan pernah tertawa sendirian. Oke, siap? Optimis. By faith. We live by faith and not by sight, not by feeling. So that's why when I say 2025, jawab saudara. Ulangi. Badannya gini. Haleluya. Tenang, haleluya. Pastor Rosi mesti ada di sini berarti. Taruh di sini ya. Haleluya. Anda yang kasih komando sama mereka. Kenapa tertawa? Tuhan kita Immanuel tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Let's pray. Tuhan, berkati umatmu di sini supaya kami memiliki rasa lapar, haus akan Engkau lebih lagi. Minta anugerah supaya kami lebih taat lagi memasuki tahun baru ini Tuhan. Without grace we are nothing. Tanpa kasih karunia kami tidak akan mungkin. Oleh sebab itu tolonglah beri kami rasa lapar, rasa cinta, tidak hitung-hitungan, tapi kami menghadapi tahun depan ini dengan penuh sukacita. Percaya janji-janji-Mu ya dan amin. Dan bangkitkan kami menjadi gereja yang menyembah, gereja yang mau berkorban, gereja yang dimana kami mau mengakui Yesus adalah Raja di atas segala raja. Lepaskan berkat turun atas setiap mereka Tuhan. Dan biarlah the joy of the Lord, sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan mereka menuntun langkah perjalanan hidup mereka. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus katakan amin. Thank you Tuhan. Dia bantuin saya. Thank you. Bapak, Ibu, dan Saudara semua dipersilakan duduk kembali. After Jesus was born in Bethlehem during King Herod's reign, the 3 wise men from the east arrived in Jerusalem, seeking the newborn king of the Jews. Having seen his star, disturbed and annoyed, King Herod sent the 3 wise men to learn when the star had appeared and sent them to Bethlehem to go and search for the child. Go and search for the child. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sebentar kita akan membagikan glowing stick yang mewakili
yang menggantikan candle, saudara, supaya just for the safety purpose. Jadi Anda akan menerima glowing stick, sambil glowing stick dibagikan. Bolehkah saya undang? Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Stick, bolehkah Anda bangkit berdiri? Yang belum menerima, Anda boleh tetap duduk, biar kami layani, kami akan berikan. Atau Anda bisa menggunakan flashlight HP. Datang ke dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Round young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bolehkah saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu beberapa saat. Saya ingin memberikan kesempatan untuk beberapa dari Anda mungkin untuk meresponi pesan yang kita dengar pada hari ini. Mungkin di antara kita ada teman-teman yang belum pernah memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Mungkin Anda hari ini datang karena Anda diajak teman. Mungkin ini pertama kali Anda menginjakan kaki Anda ke dalam gereja. Hari ini ketika Anda duduk dan mendengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan, ada sesuatu yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Ada sebuah panggilan untuk meresponi, di mana Anda merasa bahwa Anda ingin diundang untuk mempersembahkan kehidupan Anda pada Tuhan. Kalau itu adalah Anda orangnya, Anda bisa berdoa dan Anda bisa katakan bahwa Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mengundang Kau ke dalam kehidupanku. Mulai hari ini Engkaulah Tuhan
Juru selamat dan raja dalam kehidupan. Kehidupanku bukan milikku lagi, melainkan milik Engkau ya Kristus. Berikutnya mungkin ada beberapa dari Anda karena kesibukan atau entah apapun, Anda merasa bahwa Anda jauh dari Tuhan. Bolehkah saya ingatkan hari ini bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari Anda dan saya. Tuhan selalu ada dalam kehidupan Anda. Tuhan merindukan engkau untuk kembali kepadanya. Beberapa dari Anda mungkin di hari Natal ini Anda diingatkan di hari Natal yang indah ini, hari Natal yang begitu identik dengan kemeriahan, lampu-lampu dan dekorasi. Tapi ada beberapa dari Anda yang ini adalah hari Natal pertama Anda harus merayakannya tanpa suami, tanpa istri. Karena mungkin mereka meninggal atau ada perceraian terjadi. Mungkin ada beberapa dari Anda juga di hari Natal ini diingatkan. Hari Natal yang begitu identik dengan berkumpul bersama dengan keluarga. Anda diingatkan dengan hubungan-hubungan yang rusak, yang sampai hari ini belum direkonsiliasi. Atau mungkin ada beberapa dari Anda yang ini adalah Natal pertama kali Anda jauh dari keluarga. Dan Anda merasa kesepian, Anda merasa sendirian. Hari ini, di hari Natal ini Anda dan saya diingatkan bahwa Dia namanya Immanuel. Dia menyertai Anda dan saya. Dia selalu ada untuk Anda dan saya. Hari ini kita diingatkan that His name is Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Raja Damai yang memerintah di dalam kehidupan Anda dan saya. Bapa, kami berdoa biar damai yang melebihi dari segala akal manusia akan berdiam dan memerintah di setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa biar hari ini kami tahu bahwa kami tidak pernah sendirian sebab Allah beserta dengan kami. Engkau Allah beserta dengan kami. Tuhan, ingatkan setiap kami bahwa Tuhan, Engkau sudah menyediakan orang-orang yang ada di sekeliling kami, komunitas dan gereja. Dan ingatkan setiap kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Natal yang luar biasa ini. Boleh kita nyanyikan sekali lagi? Silent night, holy night, all is calm and all is bright round a young virgin mother and
Anda dipersilakan duduk. Shepherds were watching over their flocks at night when an angel appeared, surrounding them with the Lord's glory, and they were terrified. The angel said to them, "Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in town of David, a Savior has been born. He is the Messiah, the Lord. This is a sign to you. You will find the baby wrapped in cloths and lying in a manger." After the angels left, the shepherds decided to go to Bethlehem. Where they find Mary, Joseph, and the baby lying in the manger just as they've been told. After hearing from King Herod, the 3 wise men continued their journey, following the star until it stopped over the place where the child was. Overjoyed, they entered the house, saw Jesus with his mother Mary, and bowed down to worship him. They presented him gifts of gold, frankincense, and myrrh. They all glorify and praise God for everything they have seen. 1, 2, 3. Merry Christmas. Yeah. Hey, you guys can stay here. Can I invite all the people who help out with this play? Atalia, come forward. Mesak, come forward. Everybody who help out, please come forward. I want people to see these amazing people who help us with this play. Sekali lagi, hey, Uncle Hansel gonna take your picture. Come on, look good, everybody. Jaden, look at the camera. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Woo! Thank you guys. You guys are awesome. Para orang tua, silakan diambil anak-anaknya, bertanggung jawab ini anak siapa aja ini yang ada di sini nih. Aduh.
Thank you everyone. Awesome place. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk mereka Bapak Ibu dan saudara semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Setelah itu kita akan menutup ibadah kita. Saya berdoa supaya Anda nggak terburu-buru dan kita bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan untuk kita semua. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Sekali lagi yang pertama, Merry Christmas to all of us. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Kalau ini pertama kali Anda hadir di tempat ini, perkenalkan nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pemimpin dan pengurus dan para jemaat untuk menggembalakan gereja rock yang ada di kota Philadelphia ini. Jadi saya mengucapkan selamat datang dan selamat Hari Natal. Dan kalau Anda belum mempunyai gereja lokal di mana Anda tertanam atau Anda belum mempunyai keluarga rohani, saudara, saya berdoa supaya Anda bisa bisa berdoa, mudah-mudahan Anda bisa menjadikan tempat ini menjadi keluarga Anda. Ngomong-ngomong soal ibadah, setiap minggu kita ada 2 ibadah. We have 2 services every Sunday. The first service is actually at 10 o'clock, every Sunday at 10 o'clock. That's in English. And then the second service, ibadah yang kedua, jam 11.15, itu ibadah bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, if you have friends who don't speak Indonesian, we have a service for you at 10 o'clock. Tapi untuk yang berbahasa Indonesia jam 11.15 pagi. Speaking of the service, this coming Sunday, we're not going to have any Sunday service in this building. Hari Minggu ini, Desember 29, kita nggak akan ada ibadah di gedung gereja ini. So, we actually gonna see each other the first Sunday of January. Jadi, pertama kali kita akan bertemu berikutnya nanti di hari Minggu pertama di bulan Januari, saudara. Tanggal berapa ya? Tanggal 5? Ya? 5th, January 5th. So, where's the book? Thank you, Pak. Di depan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita ada buku dari Pastor Roni, dari Pak Roni. Ini akan persediaan terbatas, jadi Anda bisa dapatkan secepatnya. Kita jual $10, saudara, dan semua keuntungannya akan disalurkan untuk pekerjaan misi. Jadi sekali lagi, nanti begitu Anda keluar, buku ini tersedia di depan, dan Anda bisa dapatkan, Anda bisa kasih teman-teman Anda untuk Christmas gift dan sebagainya. Amin, saudara. So, sebelum kita memberikan persembahan kita, saudara, Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya, saudara. Mungkin ada banyak dari Anda yang nggak punya kesempatan untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu. Hari ini kebetulan Anda libur, jadi makanya Anda bisa datang ke sini. Tapi mungkin ketika Anda datang, entah Anda datang dengan perasaan bersalah atau Anda merasa terhakimi karena Anda nggak bisa ibadah setiap hari Minggu. Kalau teman-teman ada yang tanya sama Anda di sini, kemana aja? Saya berdoa Anda nggak menangkapnya sebagai hal yang yang membuat Anda merasa terhakimi, saudara. Tuhan taruh sesuatu di hati saya yang berkata seperti ini, we are so glad to see you today. Kami sangat senang bertemu dengan Anda hari ini walaupun kita sudah lama nggak ketemu. Kami sangat senang Anda bisa beribadah bersama kami. Dan seperti firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, saya sungguh-sungguh percaya kalau Anda punya kerinduan, kalau Anda punya kehausan, Tuhan akan buka jalan sehingga Anda bisa kembali beribadah setiap hari Minggu. Amin, saudara. Jadi jangan merasa terhakimi, jangan merasa bersalah. We are so excited to see you today. Kita sangat senang sekali bertemu dengan Anda. And for those of you who don't speak Indonesian, maybe you were invited to come here today. We are so glad to have you. Merry Christmas. Again, please know that we are here also for you. We have service for you who don't speak Indonesian every Sunday at 10 o'clock. So we pray that you can join us. We pray that you can come to our Sunday service. So, itu aja pengumuman hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, sekali lagi terima kasih atas Natal ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Seperti cerita Natal di mana orang Majus mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Engkau Tuhan, demikian kami membawa persembahan kami sebentar lagi. Ingatkan kami bahwa semua yang kami punya, semua yang jatuh ke tangan kami itu adalah milik Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan sedemikian rupa, sehingga kami bisa disebut dengan pengelola yang baik. Kami berdoa biar Tuhan juga berikan hikmat kepada gereja Rock ini untuk mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dan apa yang jemaat sudah percayakan dengan baik, sehingga kami bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita atas hari Natal ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, sekali lagi kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Berdiri sama-sama. Yang terbesar, kasih-Mu darahnya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Pastor Bobby, saya mau undang Pastor Bobby untuk menutup ibadah kita hari ini. Sekali lagi Merry Christmas kepada Anda semua. Amen. Yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan sama-sama. Let's lift up our hands. Receive the blessings from the Lord. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. The Lord shines His face upon you and be gracious to you. Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. God bless you all. Merry Christmas. Sekali lagi Anda boleh kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for spending your Christmas with us.